Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan dari kelompok 1 yaitu tentang aswaja dan ajaran-ajarannya. Oke, aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin kita pernah dengar apa itu aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin kita yang warga Nahdien mesti sering kita ngomong ahlus sunnah wal jamaah. Tapi apa sih itu ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja? Apakah sama dengan NU? Apakah sama dengan Muhammadiyah atau yang lain-lainnya? Apakah itu sama? Oke, saya kumpas. Ahlus sunnah wal jamaah terdiri atas 3 kata, yaitu ahlu yang artinya golongan, bisa dikatakan pengikut, bisa dikatakan dengan kelompok. Sedangkan as-sunnah yang itu mengikuti dari perbuatan, suara, percakapan, perucapan, diamnya Rasulullah SAW. Sedangkan wal jamaah itu yang mengikuti para sahabat, terutama khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Oke, kita akan lebih spesifiknya lah. Ahlus sunnah wal jamaah berarti apa? Golongan atau kelompok yang mengikuti ajaran dari Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Oke, kenapa kita harus berakidah aswaja? Apa penting sih kita harus berakidah aswaja itu? Aswaja itu sendiri atau ahlus sunnah wal jamaah, dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke dalam neraka, sedangkan yang 1 golongan yang akan selamat adalah orang yang wal jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja. Oke, aswaja itu lebih paham atau lebih telinga, itu bisa dikatakan juga dengan sunni. Sunni, pasti sunni itu akan bersebut dengan syiah. Apakah syiah itu aswaja? Apakah sunni itu saja yang aswaja? Apakah NU saja yang aswaja? Apakah Muhammadiyah itu aswaja? Apakah FPI itu aswaja? Oke, aswaja itu ada prinsip-prinsip atau ajaran-ajarannya. Prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran aswaja itu yang menjadi karakteristik dari aswaja itu sendiri. Di dalam ahlus sunnah wal jamaah terdapat 4 karakteristik untuk diakui menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Bukan diakui sih, seperti inilah syaratnya menjadi ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti 4 kriteria ini. Oke, sebelum saya menunjukkan kriterianya, saya akan memberitahu siapa sih imam dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah itu sendiri. Oke, imam dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah itu ada 2. Yang pertama al-Asy'ariyah yang dibawakan oleh Abu Hasyim al-Asy'ari. Yang kedua adalah Maturidiyah, Abu al-Maturidi. Sedangkan di ilmu fikih kita menganut 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan sedangkan untuk ilmu tasawuf kita condong ke Imam Al-Ghazali. Oke, saya akan menjelaskan karakteristik dari prinsip dari aswaja itu sendiri. Yang pertama adalah yang tawazun atau keseimbangan. Maksud dari keseimbangan ini adalah ahlus sunnah wal jamaah seimbang. Maksudnya seimbang itu apa? Dia itu seimbang dalam kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.
tidak tumpang tindih. Kalau dunia ya dunia, waktu dunia dia kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat. Dia itu seimbang, tidak lebih condong ke akhiratnya atau lebih condong ke dunianya. Oke, yang kedua adalah tawasud atau jalan tengah. Maksudnya jalan tengah itu, tawasud itu seperti moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Maksudnya apa? Aswaja itu berprinsip tidak fakir, atau kalau kalian tidak fakir, ya tidak berfoya-foya. Dia itu ada yang di tengahnya, yaitu dermawan, bukan fakir, bukan yang pelit, bukan juga yang berfoya-foya. Kita tentunya yaitu dermawan. Itu yang dimaksud dengan tawasud atau moderat, atau bisa dikatakan juga non-blok, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Oke, yang selanjutnya adalah at-tasamuh atau toleransi. Oke, tasamuh itu sendiri, aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah itu menjunjung tinggi sikap toleransi. Tidak pernah mengatakan bahwa Islam itu ajaran yang harus diikuti oleh semua orang. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mempunyai prinsip itu. Kalau dia beragama selain agama Islam, ya terserah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itulah prinsip dari aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah, tidak memaksakan kehendak kita. Kalau kita bertoleransi, ya kita toleransi dengan semua orang, tapi tidak boleh bertoleransi dengan akidah atau ibadahnya. Kita hanya bertoleransi dengan dia non Kristen, otomatis kita bolehlah kita memberi syarat kepada orang non Kristen, membantunya, bukan membeda-bedakan ini yang Islam, ini yang Kristen, otomatis kita dahulukan yang Islam, bukan begitu, tapi sama saja, yang membutuhkan kita bantu. Yang terakhir adalah taat atau ya dia adil atau tegak lurus. Maksudnya adil atau tegak lurus ini adalah aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita harus adil atau tegak lurus. Dalam contoh lah, kalau dia butuh ini ya kita berikan ini, bukan kita berikan itu. Itu yang proporsional untuk dia, itu yang cukup untuk dia. Itulah yang dinamakan adil atau ta'adil. Oke, terima kasih, itu dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.